lebih waspada, lebih hati-hati. Seraya berpedoman kepada pengalaman-pengalaman yang sudah lampau. Artinya, kalau dari tahun yang lalu masih banyak melakukan berbagai perbuatan dosa daripada amal pahalanya, masih banyak melakukan berbagai amal salah daripada amal benarnya. Mari kita bersama-sama berubah untuk menjadi orang yang baik dan lebih baik, bermanfaat buat diri kita, keluarga kita, dan juga bermanfaat baik bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan adanya pergantian tahun ini, umur kita bukan semakin mudah, tetapi umur kita semakin tua dan rendah. Amal ibadah kita dituntut untuk semakin lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khawatimah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tula umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tula umruhu wa sa'at amaluhu. Artinya, sebaik-baik manusia adalah umurnya panjang dan bagus amal ibadahnya, dan seburuk manusia umurnya panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Langkah apakah umat Islam menghadapi tahun baru 2024 ini? Ada 3 hal yang perlu garis bawahi pada mimbar khutbah yang singkat ini. Yang pertama yaitu bercermin pada kehidupan yang baru kita lalui. Artinya, kalau dari tahun yang lalu masih banyak lakukan berbuat amal keburukan, mari dengan adanya pergantian tahun baru ini kita isi dengan amal kebajikan. Karena sesungguhnya amal kebajikan itu akan menghapus keburukan, dan dengan amal kema'rufan itu akan menghapus kemungkaran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Artinya, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Perangilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Pergaulan manusia dengan budi pekerti yang mulia. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang nomor 2, langkah umat Islam menghadapi tahun baru 2024 ini adalah bila mana di tahun yang lalu menemui kebangkrutan atau kegagalan dalam urusan duniawi, mari kita cari jalan keluar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Dan jangan jadikan kegagalan ini sebagai alat untuk berfrustasi, apalagi dia nekat sampai bunuh diri. Yang demikian ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'asu min rahmatillah fa innahu ya'asu min rahmatillah ila al-qaumil kafirin." Artinya, janganlah kamu berputus asa mengharap rahmat Allah, karena sesungguhnya orang yang berputus asa mengharap rahmat Allah adalah kecuali kaum yang kafir. Al-Quran surat Yusuf ayat 87. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang nomor 3, langkah umat Islam menghadapi tahun baru Miladiah 2024 ini, bila mana di tahun yang lalu menemui kejayaan, keberhasilan dalam urusan duniawi, maka perbanyakilah bersedekah, perbanyakilah berbagi, berinfak kepada saudara-saudara kami yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka itu adalah yatim piatu, para du'afa, saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Mereka sedang menantikan uluran tangan dari Al-Qiyah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan janganlah ketika kita usahanya maju, semakin maju kita semakin jauh dengan Allah, semakin maju usahanya jauh dengan masjid, dengan jamaah. Ingat kisah Qarun. Qarun adalah memberikan pelajaran pada kita. Qarun adalah orang yang terkaya sedunia, usahanya terus menerus semakin maju, semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Qarun mempunyai kunci gudang, diangkat 1, 2, 3 orang enggak kuat saking beratnya. Itu terbuat dari emas. Karena dia sombong, semakin kaya semakin sombong, sehingga Allah membumi hanguskan Qarun dengan harta-hartanya. Inilah sebagai bahan pelajaran buat kita, bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki sedikit ataupun banyak, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditinggal, hanya amal baik semasa hidup di dunia ini. Hadirin jamaah sidang rahimakumullah. Punya harta sedikit, infakkanlah semampunya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah tidak menyukai kesusahan, akan tetapi Allah hendak mensucikan kamu dan Allah hendak menyempurnakan nikmatku kata Allah untukmu la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Hadirin jamaah sidang rahimakumullah. Demikian juga khutbah yang singkat ini sebagai bahan koreksi diri, sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2024 Masehi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun.